Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي mujaddid pembaharu Islam pada abad ke-12 Hijri. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها, apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik jika mencampuri ibadah itu akan merusaknya, wa ahbatal amal, menghapuskan amalan, wa sara, dan menjadi sahibuhu, pelakunya, minal khalidina finnar, menjadi kekal di dalam api neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Engkau telah mengetahui bahwasanya hal terpenting bagimu adalah memahami, mengenal perkara tersebut, bahaya syirik. Sampai pada lafaz ini kajian kita yang terakhir. Kemudian Syekh menutup muqaddimah sebelum masuk ke kaidah yang pertama. Beliau mengucapkan la'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkanmu dari perangkap tersebut. Wa hiya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fihi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fadzalika bima'rifati arba'i qawaida, dan tentu ini dengan mengetahui, mengenal 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Ini penutup dari muqaddimah Asy-Syaikh. Nah, beliau mengatakan la'allallah an yukhallisaka, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkanmu. Yukhallisaka diambil dari kata at-takhlis, yang artinya membebaskan. Maknanya ikhwani afidakumullah, la'allallah an yunajjik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, menyelamatkanmu dari syabakah. Arti secara bahasa syabakah adalah syarakatus sa'id allati yasidu biha fil barri wal ma'. Nah, kerjasama pemburu, kerjasama para penangkap
ketika mereka menyerang baik hewan di daratan ataupun di air. Ini asal daripada syabakah. Kerjasama pemburu dengan alat mereka. Dan lafaz jamaknya di dalam bahasa Arab dengan dua lafaz. Syabakah ini jamaknya syabakun dan shibakun. Syabakun, shin, ba, kaf. Dan lafaz yang kedua, shibakun, shin, ba, alif, kaf. Maksud daripada syabakah di sini, ikhwani afidhakumullah, anna li syirki syarakan. Bahwasanya syirik ini seperti jaring. Di sana terkumpul tali demi tali yang digunakan untuk menangkap. Nah, syirik ini seperti jaring. Yang di sana ada tali buruan. Qad yaqa fihil insan. Yang bisa mengena kepada manusia. Kalau kita tidak berhati-hati dari perangkap itu. Oleh sebab itu Syekh di sini mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaringan ini. Dari perangkap tersebut. Wa huwa ta'birun latif, dan ini merupakan ungkapan pernyataan yang sangat manis sekali. Pernyataan Syekh ini sangat lembut, sangat indah. Memberikan pengertian kepada para pembaca supaya mereka takut. Supaya mereka berhati-hati, supaya mereka khawatir kepada syirik. Wal hadhr minhu. Dan memperingatkan dirinya daripada kesyirikan tersebut. Begitu pula kata-kata ini al-hathu alal inayah. Memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa peduli kepada tauhid. Wal ihtimamu bihi, dan memperhatikan perkara ini. Karena kalau sudah terperangkap dalam jaringan tersebut, ikhwani afidhakumullah, akan menjatuhkan pemiliknya, akan menjatuhkan pelakunya ila dhalal, kepada kesesatan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, terjatuhnya manusia kepada penyimpangan dan kesesatan, ikhwani afidhakumullah, disebabkan karena dua hal. Berkata al-Imam Al-Miqrizi rahimahullah, Al-Miqrizi dalam kitabnya Tajrid At-Tauhid halaman 79. Beliau menegaskan, i'lam, ketahui, annaka idza ta'ammalta, apabila engkau mengamati, apabila engkau memperhatikan jami' tawaif, seluruh sekte-sekte, golongan-golongan, sempalan-sempalan ad-dhalal wal bid'ah, yang mereka penuh dengan kebid'ahan dan kegelapan, kesesatan, wajadta asla dhalalihim, engkau akan mendapati bahwasanya asal hukum sebab sesatnya mereka raji'an ila syai'ain, kembali kepada dua hal. Yang pertama kata beliau, dhannuhum billah dhanna saw'. Mereka berburuk sangka
kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang disuudzoni ini Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti raja. Gak bisa kita langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta apa yang kita mau. Harus melalui kabinet-kabinet, para menteri-menteri sebagaimana yang ada di kerajaan mereka. Sehingga mereka mendatangi kuburan yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap wali, yang bisa mereka yakini untuk mengangkat doa tersebut ke langit. Dan ini merupakan buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar mereka. Kemudian yang kedua kata beliau, annahum lam yuqaddiru rabb haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Buktinya apa? Menjadikan makhluk disejajarkan dengan Khalik. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala membenci perkara ini. Mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Maka ini dua sebab jatuhnya umat manusia kepada penyimpangan dan kesesatan. Dan terkenanya mereka kemudian dengan perangkap dan jaringan syirik. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ketika sampai pada ayat ini berkata Al-Hafidh Abul Fida Ismail yang dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 2 halaman 325. أخبر الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi, mengkhabarkan syirik tidak diampuni. Kata beliau, ay la yaghfiru li'abdin lakiyahu wa huwa musyrikun bihi. Ketika hamba kelak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ketika seorang hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dalam keadaan berbuat sekutu kepadanya. Tidak dilebur, tidak diampuni, tidak dimaafkan dari dosa tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni selainnya. Maksudnya kata beliau minadz-dzunub, dari berbagai macam dosa. Selain kotoran ini, dosa syirik. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, ay min ibadihi, dari hamba-hambanya, dari umat manusia. Begitu pula Imam Asy-Shinqiti rahimahullah ketika sampai pada ayat ini. Beliau berkata di dalam kitabnya Adwa Al-Bayan. Jilid 1 halaman 393. Beliau mengatakan. Iza lam yatub al-musyrik min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa ini
kalau musyrik belum bertaubat dari perbuatan syiriknya. Fa in taba ghafara lah. Tapi kalau sudah bertaubat, maka dia akan diampuni. Enggak masuk pada ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihan, dan berbuat amalan kebaikan. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, qulil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir, yang kufur, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka betul-betul berhenti, stop, taubat nasuha, maka diampuni dari apa-apa yang telah lalu. Nah, maka ayat ini ikhwani hafizakumullah berlaku bagi umat manusia yang ketika nafas terakhir roh keluar dari tubuhnya masih dalam keadaan bersekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wadzalika bima'rifati, dan itu dengan mengetahui. Maksud dari itu di sini adalah isyarat. Nah, mengenai ucapan beliau at-takhallus min syabakati syirk. Selamat, bebas, lepas, bersih dari perangkap dan jaringan syirik. Bima'rifati, dengan mengetahui arba' qawaid, 4 qawaid. Qawaid ini lafaz jamak. Nah, lafaz tunggalnya adalah qaidah. Nah, dan qaidah secara etimologi bahasa bimakna al-asas. Artinya pondasi. Nah, qawaidul bait asasuhu. Nah, qaidahnya rumah adalah akarnya yang bagian bawah, pondasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 26, fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bangunan-bangunan mereka dari qawaid, maksudnya dari pondasi. Nah, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat Ka'bah, rumah, dari pondasinya dengan lafaz qawa'id, qaidah. Nah, maka secara bahasa ikhwani hafizakumullah, qaidah merupakan asas, pondasi, pedoman hissiyan atau ma'nawiyan. Nah, hissi yang dapat dilihat, nah, dapat dipegang, dapat dirasakan. Seperti qawaidul bait. Nah, pondasinya bangunan, pondasinya rumah, pondasinya dinding. Nah, ini secara hissi bisa dilihat, nampak berupa materi. Nah, atau begitu pula qaidah, pondasi berupa maknawi, enggak nampak, enggak bisa dipegang. Yaitu kaqawaididdin, pondasi-pondasi agama. Nah, berupa tiang-tiangnya, pasak-pasaknya. Nah, ini qaidah dari sisi etimologi bahasa sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 409. Ini secara etimologi bahasa. Secara istilah syar'i ikhwani hafizakumullah,
Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat halaman 91. Begitu pula yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitabnya At-Tawqif ala Muhimmati At-Ta'arif halaman 569. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan kaidah adalah al-amr al-kulli. Nah, perkara yang sifatnya global, umum, universal, general. Nah, alladhi yantabiq alaihi juz'iyat katsirah. Nah, yang berlaku dapat digunakan atas permasalahan-permasalahan parsial, hukum-hukum cabang. Nah, juz'iyat katsirah. Yang mana hukum-hukum cabang tersebut sangat banyak. Tufham ahkamuha minha. Yang bisa difahami hukum tersebut melalui kaidah itu. Ini yang dimaksud dengan kaidah. Perkara yang sifatnya umum, global, yang akan membawahi banyak sekali permasalahan yang sifatnya parsial. Yang mana dengan kaidah kita akan bisa memahami permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, contoh ya, kalau dalam pembahasan fikih ada di sana teori kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesukaran ini akan mendatangkan kemudahan. Nah, contoh, ketika kita mukim sholat 4 rakaat. Nah, maka di sana ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Dan sabar itu qita'atun minal adzab. Bagian daripada azab. Maka diringankan. Yang 4 menjadi 2. Nah, begitu pula ikhwani hafizakumullah. Orang dalam keadaan sakit perut, ingin membuang kotoran, kemudian datang waktu sholat. Nah, maka kaidah mengatakan itu. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Maka dahulukan ini. Jangan kemudian engkau masuk ke dalam sholatmu yang kemudian akan menghilangkan kekhusyuan. Gara-gara perutnya yang sakit karena dia menahan kotoran tersebut. Begitu pula, nah, sholat orang yang dalam keadaan meri. Dia nggak mampu. Nah, untuk berdiri maka duduk. Nggak mampu duduk maka berbaring. Nggak mampu berbaring dengan kejapan mata. Nggak mampu walaupun dengan kejapan mata. Menggunakan hatinya. Sholat nggak gugur. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kalian ini kemudahan. Tidak menginginkan bagi kalian kesukaran. Dan begitu pula. Kita dalam satu tempat mencari air sudah tahu datang waktu sholat, tapi nggak mendapatkan air tersebut. Nah, Islam agama yang mudah. Nah, maka diberikan alternatif yang kedua. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Dengan menggunakan debu. Dengan menggunakan tanah. Yaitu tayammum. Nah, kaidahnya satu ikhwani hafizakumullah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesukaran mendatangkan kemudahan, tapi di bawahnya apa? Mencakup banyak sekali permasalahan. Yang akan bisa kita dapati hukum permasalahan tersebut dengan merujuk kepada kaidah itu. Ini permisalan dalam perkara apa? Dalam perkara fikih. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan kaidah-kaidah tersebut dan beliau mensifati bahwasanya kaidah itu berjumlah 4. Tentu
4 pondasi ini ikhwani afidhakumullah mustanbat, diambil, dirujuk, dikeluarkan minal kitab was sunnah, dari Al-Quran, kalamullah, begitu pula sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiratuhul mustafa, dan diambil pula dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam kaidah yang pertama. Beliau menegaskan al-qaidatul ula. An ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun. Hendaknya kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu dilawan, mereka diperangi, mereka diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirrun bi anna Allah huwal khaliq al-mudabbir, mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai sang pencipta, al-mudabbir, pengatur semesta alam. Kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang sang pencipta dan mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, akan tetapi namun demikian pengakuan tersebut tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki, nggak cukup. Tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim, apalagi mukmin. Dalilnya apa? Kata beliau yang terdapat dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapa yang memberikan kepada kalian rezeki, anugerah, minas samai wal ard, dari langit dan bumi, atas dan bawah. Amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang bisa membuat penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa pula yang mengeluarkan hidup dari kematian, yang hidup dari yang mati. Dan sebaliknya, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang bisa mengeluarkan yang mati dari kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, mereka kaum musyrikin mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun, katakan kepada mereka, apakah kalian tidak mau bertakwa? Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah. Nah, maka pada kaidah yang pertama ini, ikhwani afidakumullah, muallif menginginkan untuk membantah atas 2 kelompok dari kaidah yang pertama ini. Kelompok yang pertama, man za'ama anna syirka la yakunu illa fi rububiyyati la ghair. Kaum manusia yang mereka menganggap bahwasanya syirik itu hanya di rububiyah saja. Selain rububiyah, nggak bisa dihukumi sebagai musyrik.
Jadi mereka hanya beriman kepada tauhid rububiyah semata. Kalau syirik dalam rububiyah baru dikatakan sebagai musyrik kafir. Selain itu, ikhwani afidakumullah, maka tetap dihukumi muslim. Maka Syekh mendatangkan perkara ini untuk membantah mereka. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah diantaranya menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur. Kalau dalam perkara ini ikhwani hafizakumullah, gak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja di antara umat manusia. Mayoritas umat-umat terdahulu mengimani dengan tauhid ini. Hatta Abu Lahab dan Abu Jahal. Kecuali sedikit saja seperti Fir'aun mengaku, qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini Fir'aun. Adapun mayoritas umat-umat terdahulu, mereka mengetahui dalam hatinya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ikhwani hafizakumullah, dan golongan yang pertama ini tentu masuk di dalamnya ahlul kalam, begitu pula as-sufiyah wal mutsaqqafun, orang yang menganggap dirinya cendekiawan muslim, begitu pula orang-orang yang menganggap intelektual, yang mereka tidak pernah menyinggung dalam perkara tauhidul uluhiyah. Yang mereka bahas tauhidur rububiyah saja. Dan mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba illallah. Bukan dengan tafsiran ahlu sunnah la ma'buda bihaqqin illallah. Tapi la rabba illallah. Tidak ada Rabb melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sana ada Rabb-Rabb lain yang mereka sembah ternyata. Dijadikan sebagai sembahan. Tapi mereka mentafsirkan la rabba illallah. Mengkerututkan perkara tauhid hanya di dalam rububiyah saja. Dan ini merupakan kesalahan yang fatal. Nah, ini taifah yang pertama. Taifah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, yang terdapat pada zamannya Syekh. Nah, yang terdapat pada zamannya Syekh, mereka meyakini sebagai ahli tauhid cuman dengan modal ucapan Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan kami, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita, wa ahyana, menghidupkan kami, wa yumitana, mematikan kita. Lantas, mengapa kalian menyamakan kami seperti kufar Quraisy? Padahal kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Maka Syekh menyebutkan kaidah ini, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya kufar Quraisy pun mereka meyakini, mengakui sebagaimana pengakuan kalian. Tapi klaim tersebut nggak memberikan manfaat. Karena nggak ada tauhidul uluhiyah. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tauhid ini nggak hanya pengakuan rububiyah saja. Kalau ini ditandang cukup, ikhwani hafizakumullah, nggak akan dikafirkan Quraisy. Nggak akan dihalalkan darah mereka. Harta-hartanya kepada kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, wahai orang-orang kafir.
Oleh sebab itu Al-Imam Al-Miqrisi rahimahullah dalam tajrid At-Tauhid beliau mengatakan, la raiba, enggak ada keraguan, anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkiruhul musyrikun, bahwasanya tauhid ar-rububiyyah tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Bal aqarru, bahkan mereka menetapkan bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala semata pencipta mereka. Wa khaliqus samawati wal ard, dan menciptakan langit dan bumi. Wal qa'im bi masalihil alam kullihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, maslahat kepada alam ini seluruhnya. Wa innama ankaru tauhidan ilahiyyati wal mahabbah, dan sesungguhnya yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara umat manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai mereka, yang mana kecintaan tersebut sama dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada tauhid al-uluhiyah, bahkan dari sisi kecintaannya pun mereka berlaku syirik. Cinta ke berhala sebagaimana cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walaupun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, falamma sawaw ghairahu bihi kanu musyrikin. Karena mereka menyamakan ini, ketuhanan, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, maka dianggap mereka ini orang-orang yang bersekutu, musyrikun. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Miqrisi rahimahullah dalam kitabnya Tajrid At-Tauhid, Naam, halaman 20 sampai 21. Kemudian kita tutup dengan ayat yang lebih jelas lagi, ikhwani hafidhakumullah, yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidak beriman mayoritas mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka dalam keadaan musyrikun, mempersekutukannya. Ya. Mereka menganggap iman dengan tauhid ar-rububiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan illa wa hum musyrikun. Dan mereka di dalam keadaan musyrik. Maka dari kaidah ini, ikhwani hafidhakumullah, bahwasanya tauhid rububiyah tidak cukup menjadikan seorang sebagai muwahhid. Nah, begitu pula ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, nah, bahwasanya syirik pun juga tidak hanya di rububiyah saja. Begitu pula di dalam perkara uluhiyah. Dan ini mayoritas terjerumusnya, terjatuhnya umat-umat terdahulu kepada jaringan dan perangkap syaitan, la'anahumullah,
Naam, atas dosa tersebut, yaitu perkara syirik. Pembahasan ini ikhwani afizakumullah lebih luas lagi. Naam, terdapat di dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah. Naam, dan ditahqiq oleh Al-Allamah Syekh Rabi' Ibn Hadi. Naam, hafizahullah ta'ala. Dan begitu pula Imam Asy-Syinkiti menjelaskan mengenai perkara tauhid ar-rububiyah tidak cukup bagi seorang muslim di dalam kitab Adwa'ul Bayan jilid ketiga mulai halaman 41. Wallahu ta'ala a'lam. Tersisa pembahasan mengenai ayat yang terdapat dalam surat Yunus 31 insyaallah pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Bisa satu soalan Ustaz? Fadhal. Kalimat la ilaha illallah itu kan makna yang tepat, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kalau keumuman, ya kalau rata-rata di Malaysia, mereka jarang yang menyebutkan, ada juga yang menyebutkan tidak ada Tuhan yang menciptakan melainkan Allah. Itu jelas salah, Ustaz. Tapi kalau mereka menyebutkan secara umum Tuhan saja, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apakah definisi ini masih dianggap benar atau salah? Salah. Ya. Definisi tersebut salah. Karena kenapa ya Taufik? Barakallahu fik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang mereka sembah dan itu dijadikan sebagai Tuhan. Maka menafsirkan kalimat la ilaha illallah, la rabba illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini tafsiran yang batil. Karena di sana ada Tuhan yang mereka anggap dan disembah. Maka tafsir yang paling benar yaitu tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pernah menyebutkannya 4 golongan umat manusia di dalam memahami tafsir makna kalimat tauhid. Ada yang menafsirkan la hukma illallah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirannya siapa? Khawarij. Tafsirannya Ikhwanul Muslimun wal Khawarij, Al-Qutbiyah, Hasan Al-Banna, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, dan yang semisal mereka. Ini mengungkapkan bahwasanya tidak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mengatakan la ilaha illallah, seperti pengakuannya Al-Ittihadiyah. Yang mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di mana-mana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini tafsiran daripada Ahlul Hulul wal Ittihad. Ini bisa merujuk 4 golongan yang sudah kita sebutkan dulu di Ushul Tsalatsa. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Ana tutup dulu. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.